Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darman dari Jenar, Pak. Jenar. Ya, Jenar Sragen. Ya. Pertanyaan yang pertama ini dari brosur. Untuk yang halaman 1 yang bawah sama yang halaman 2 yang paling atas itu kan Rasulullah ketika berkhutbah itu menegur ketika ada seorang laki-laki yang datang itu duduk disuruh untuk berdiri untuk bersolat dengan itu. Dari hadis ini apa kita bisa mengambil pelajaran bahwa khotib itu dianjurkan atau disunahkan untuk menegur atau menyarankan orang yang datang langsung duduk belum sholat itu disuruh untuk sholat dulu, apakah begitu? Terus pertanyaan yang kedua, di tempat saya itu ketika Jumat itu adzan itu 2 kali. Nah di sini saya pernah membaca itu malaikat itu menutup buku ketika khotib naik ke mimbar dan ketika dikumandangkan adzan. Nah itu adzan yang pertama apa adzan yang kedua? Yang saya kan begitu. Terus yang ketiga saya di sini mau tabayun pada Pak Ustadz. Di cabang itu disampaikan bahwa seluruh warga MTA itu dilarang dagang atau berjualan rokok. Kalau yang dulu itu dilarang merokok dan yang tetap merokok disuruh untuk berhenti dulu sampai dia tidak merokok untuk mengajinya itu. Terus yang saya tabayunkan ini, apakah benar ini warga MTA dilarang untuk berjualan rokok? Nah, ketika kalau misalnya benar, ketika ada warga yang masih tetap berjualan itu, apakah itu menjadi tanggung jawab pengurus? Apakah bukan gitu? Karena itu saya juga pernah silaturahim ke cabang-cabang yang lain itu ada cabang yang memberi kelonggaran, istilahnya begini. Saya biarkan sendiri, biar atas kesadarannya sendiri untuk berhenti sendiri. Ada juga yang dari pengurus itu tegas karena tidak sama itu loh. Kalau yang saya ragukan itu apakah ini emang benar-benar sudah dianjurkan dari pusat apa belum itu? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ikut cabang mana? Cabang Jenar, Pak. Jenar. Udah lama? Sudah dari 2013 Desember. Datang akad pagi berapa kali? Sudah sering, Pak. Kok orang kerungu? Maksudnya sudah sering, berarti kalau datang ngantuk kamu jadi. Jadi kita lihat contoh Rasulullah tadi. Kalau kamu sebagai khotib, ada orang masuk masjid langsung duduk, belum sholat 2 rakaat ditegur boleh. Berdiri dulu saudara, sholat 2 rakaat dulu. Itu boleh, tidak salah. Tapi kalau yang ditegur orang yang tidak mengerti ya nekat. Nah, berdiri dulu sholat 2 rakaat, mana ngomong ya? Ya, maka ngaji itu penting. Nah ngaji tidak usah disuruh, dia langsung seperti sholat. Nah itu kalau nanti zaman Nabi yang negur, dengan kita yang negur kan lain. Nyata kalau Nabi negur langsung berdiri. Nah kita yang negur mungkin bisa dijawab gitu. Jadi boleh imam menegur orang datang belum sholat tadi terus duduk ditegur suruh sholat boleh. Ya mungkin ditegur tadi mau jalankan apa tidak, ya, tidak tahu. Kalau tidak mau ya tidak usah dipaksa. Ya, kapan malaikat itu buku ya nanti kalau sudah khotibnya naik ke mimbar mau khutbah ya, dan naik mimbar, terus sebelum khotib mulai khutbah kan adzan, nah itu tutup malaikatnya tutup pintu-pintu yang dijaga-jaga malaikat semua nanti begitu khatibnya loh, buku tutup langsung malaikatnya ikut mendengarkan khutbah. Dalam hadisnya kan begitu, malaikatnya ikut mendengarkan khutbah semua. Nah, itu khutbah yang kedua ya. Adzan yang kedua, bukan khutbah yang kedua. Adzan yang kedua bukan khutbah kedua. Adzan pertama kalau zaman
Utsman, adzan pertama itu dulu dikerjakan di pasar, di aura suatu tempat. Mungkin pada saat itu karena tidak ada pengeras kan ya, orang sibuk berdagang, ya di pasar disuarakan kumandang adzan dulu, biar para pedagang-pedagang sudah siap-siap, ya siap-siap untuk meninggalkan dagangannya, nonton-nonton dagangannya, tinggal ke masjid. Nah, terus nanti sama masjid adzan yang kedua tadi itu baru khotib mulai mimbar, memberi salam, terus mulai adzan. Lah itulah malaikat-malaikat mendengarkan khutbahnya tadi. Ya, kalau adzan yang pertama dulu dilakukan di pasar Utsman bin Affan itu. Dan adzan kedua itu ya dimulai pada zaman Khalifah Utsman itu. Terus yang apa lagi tadi yang ditanyakan? Tadi di Jualan larang rokok. menjual. Ya betul, memang dulu seluruh warga MTA ya anjurkan tidak ngerokok. Ya, karena rokok itu apa? Mengapa tidak boleh ngerokok? Kamu sebelum ngerokok baca tulisan di bungkusnya itu, ini apa? Rokok itu membunuhmu kan itu. Kalau rokok membunuhmu kok kamu ngerokok berarti kan bunuh diri kamu. Ya, bunuh diri dalam Islam boleh enggak? Haram. Enggak ada, lebih baik biar kamu tidak bunuh diri jangan ngerokok. Ya. Kalau warga MTA yang belum bisa berhenti ngerokok, berhenti ngaji dulu. Nanti kalau sudah ngerokoknya bisa berhenti baru ngaji lagi gitu lah. Kalau boleh ngerokok tak bebas ke, ulah wong sampeyan ngerokok kabeh. Apa jadinya? Padahal perokok pasif itu pun juga akibatnya lebih berat daripada yang aktif. Yang aktif terus disebul. Lah sing ngerokok pasif sing orang ngerokok ora nyerat wi menyerot apa ora ngerokok wi malah nyerat terus kok. Ya, itu maka di samping merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Maka nek ijik seneng rokok, jangan ngaji dulu nanti tidak ganggu yang lain. Nah, terus itu saya berikan isyarat, berapa tahun baru tak putuskan. Sekarang tidak boleh ngerokok, nanti pada saatnya tidak boleh jual rokok. Nah, mulai tahun 2013 ya. Itu baru tak tekankan akhir tahun itu. Sekarang warga MTA tidak boleh jual rokok. Nalare tinggu toh. Kalau rokok membunuh kok malah kamu jual berarti kan membantu membunuh orang kamu. Ya, membunuh orang. Kamu sendiri tidak mau ngerokok, tidak boleh ngerokok karena itu bunuh diri. Lah kok diberikan orang ben sing mati orang lain saja, saya tidak apa begitu? Nah, kalau rokok itu membahayakan kok kamu jual, berarti kan kamu menjual sesuatu yang membahayakan. Maka tidak usah jual rokok, ganti aja jualan yang lain. Nah, padahal orang yang bilang, padahal rokok itu marai rame. Iya awal-awal gitu, tapi orang yang betul-betul yakin, karena itu sesuatu madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, langsung ada yang pimpinan cabang dan sebagainya. Begitu saya mintakan berhenti rokok, tidak boleh jual rokok, langsung tidak jual. Memang awal-awal katanya omsetnya turun 50%. Tapi terus dia ganti, Allah ke jalan lain. Diganti dengan jualan makanan-makanan ringan itu. Alhamdulillah sekarang hasilnya lebih besar daripada jual rokok. Katanya rokok itu batinnya ya cuma sedikit. Ya. Katanya satu bungkus itu batinnya enggak sampai ribuan. Besar tuh enggak, cuma kecil saja. Hanya katanya ini yang jual rokok itu kan di drop dulu, tidak bayar, nanti payung rokok uangnya bisa diputar dulu kan itu. Nah, untungnya hanya di situ. Nah, suatu saat pas saatnya habis rokok tadi uangnya baru diputarkan untuk beli dagangan lain, saatnya bayar belum masuk, tadi kan dari utang. Nah, kalau kamu tidak jual rokok, sudah tidak tertanggung risiko itu. Alhamdulillah sekarang seluruh warga MTA ya
dan tidak jual rokok. Kalau tadi masih ada sisa-sisa tadi, mesti warga baru itu belum tahu. Ya, atau pimpinannya cabang mungkin ben tak kayak kelonggaran, ben sadar dulu. Ya, ben sadar dewe, mandek dewe. Nah, kalau mandek dewe itu dindeke saja. Sekarang kamu mandek dulu yang ngaji. Rokoknya tutuke, jual rokok tutuke wis mari baru ngaji lagi. Bukan dikeluarkan, kon mandek sing ngaji. Ya, pilih-pilih toh. Memang masuk pengajian, masuk di MTA ada aturannya. Tidak mau mentaati aturan, ya rasa teko kene. Lah kamu harus bersemboyan. Alah ngaji orang yang MTA tok, pengajian banyak. Harusnya gitu. Saya juga begitu. Alah kowe metu ya liyane sing mlebu akeh. Aku butuh apa karo kowe? Ya, kamu keluar merokok yang datang lebih banyak. Nah, maka kita harus jangan kamu butuh saya, jangan saya butuh kamu, tapi kita sama-sama butuh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lah, kita butuhkan tuh ridhonya Allah. Sedang Allah mengatakan anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Kalau kamu diberi rezeki Allah tuh belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menganiaya dirimu sendiri. Sehingga orang yang membelanjakan harta tidak di jalan Allah, termasuk beli rokok tadi, berarti menganiaya dirinya sendiri. Berdosa itu. Menganiaya diri kan berdosa. Maka karena kita ngaji, ngerti aturan agama, ya yang kira-kira membahayakan diri ditinggalkan, hindari. Siapa lagi? Ada yang menyambung tentang rokok, Ustaz. Ya. Mohon tausiahnya bagi warga kami yang masih menjual tembakau ranjangan. Apakah hasilnya haram walaupun sudah dizakati? Dan bagaimana sikap kami sebagai pengurus, Ustaz? Nah, gue rumah sana kan sing dilarang jual rokok, nek mbako ora gitu. Gitu. Ya kan Ustaz kan melarang jual rokok, nek jual mbako kan tidak. Nah, mestinya kalau kamu sebagai ketua cabang, ya dinasihati, dikandani, kok jual mbako, ya ndak jual rokok tapi jual mbako. Lah mbako ini gua apa? Nah itu kan, nah, dinasihati aja. Karena saya yakin mereka belum tahu. Menerimanya wungkul, pokoknya yang tidak boleh jual rokok, saya tidak jual rokok, saya jual mbako. Nah,